Oke, makasih. Udah ya, udah masuk ya Bapak Ibu? Udah kelihatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Di sini saya kelompok satu, saya sendiri Kuswara, dan ada tiga rekan saya, ada Ibu Lena Ayu, Ibu Narisa, dan Ibu Nini Setiani. Kami akan membahas tentang landasan filosofis pendidikan. Latar belakang masalah. Rekodnya kayaknya belum kelihatan. Halo, gimana Pak? Rekodnya, rekamannya belum kelihatan. Sudah direkam belum? Sudah Pak, pakai aplikasi saya Ya. Pak. Oke, sip. Oke, lanjut. Ada. Latar belakang masalah. Pendidikan dapat dilaksanakan secara mantap, jelas arah tujuannya, relevan isi kurikulumnya, serta efektif dan efisien metode atau cara-cara pelaksanaannya hanya apabila berpacu kepada suatu landasan yang kokoh. Oleh sebab itu, para pendidik sebelum melaksanakan pendidikan, alangkah lebih baiknya memperkokoh landasan pendidikannya. Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan, sekaligus membedakan kita sebagai manusia dengan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya seperti hewan. Hewan juga belajar, tetapi lebih mengandalkan instingnya. Kita sebagai manusia belajar berarti suatu proses rangkaian kegiatan menuju pendewasaan guna mencapai kehidupan yang lebih berarti. Pandangan klasik tentang kehidupan, tentang pendidikan pada umumnya sebagai peranata yang menjalankan tiga fungsi sekaligus. Yang pertama yaitu mempersiapkan generasi muda untuk memegang peranan penting pada masa yang akan datang. Yang kedua yaitu transfer of knowledge. Yang ketiga yaitu transfer of value, di mana poin yang kedua dan ketiga membuktikan bahwa pendidikan bukan hanya transfer of knowledge atau transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai transfer of value, yaitu transfer nilai-nilai, yang dimana oleh sebab itu pendidikan dapat diharapkan menjadi helper bagi kehidupan manusia. Landasan pendidikan merupakan suatu kajian penting dalam dunia pendidikan. Adapun cakupan landasan pendidikan ada landasan filosofis, landasan ekonomi, landasan hukum, sosial budaya. Dalam makalah ini kita akan membahas tentang landasan filosofis. Landasan filosofis pendidikan merupakan bagian terpenting yang harus dipelajari dalam dunia pendidikan. Kenapa? Karena dengan mempelajari landasan filosofis pendidikan, kita akan mengetahui mengapa, apa, dan bagaimana kita melakukan pembelajaran, siapa yang kita ajar, dan bagaimana tentang hakikat belajar. Landasan filosofis pendidikan merupakan suatu gagasan tentang pendidikan berdasarkan filsafat umum yang terdiri dari metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Sebagaimana dengan filsafat umum, di dalam landasan filosofis juga terdapat aliran, yaitu ada aliran idealisme, realisme, dan pragmatisme. Namun di Indonesia sendiri terdapat filosofis pendidikan tersendiri, yaitu berdasarkan landasan pendidikan Pancasila. Nah, dengan latar belakang masalah tersebut, diharapkan melalui makalah ini kita dapat membantu kita untuk berpikir secara kritis, sehingga diharapkan konsep tentang pendidikan di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Selanjutnya yaitu apa itu landasan filosofis. Terdiri dari tiga kata, ada landasan, filosofis, dan pendidikan. Landasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai alas, dasar, atau tumpuan. Dengan mengacu arti dan istilah tersebut dapat dipahami bahwa landasan
adalah suatu pijakan, titik tumpu, atau titik tolak, atau pondasi tempat berdirinya suatu hal. Yang kedua ada filosofis, bersumber dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Philos atau philia yang berarti cinta, sophia berarti kebijaksanaan atau kearifan. Yang ketiga ada pendidikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang berarti landasan filosofi pendidikan yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Nah, filsafat membahas sesuatu dari segala aspek yang mendalam, maka dikatakan kebenaran filsafat adalah kebenaran ilmu yang bersifat relatif. Kenapa? Karena kebenaran ilmu ditinjau dari segi yang bisa diamati hanya sebagian kecil saja. Diibaratkan di sini ada gambar gunung es ya. Kita hanya mampu melihat apa yang ada di permukaannya saja. Sedangkan dalam filsafat itu kita menyelami sampai ke dasar gunung es tersebut, meraba segala sesuatu melalui pikiran dan renungan yang bersifat kritis. Next. Secara umum, cabang-cabang filsafat ada 4. Yang pertama ada metafisika, epistemologi, logika, dan aksiologi. Metafisika adalah filsafat yang meninjau tentang hakikat segala sesuatu yang terdapat di alam ini. Yang kedua ada epistemologi, yaitu filsafat yang membahas tentang pengetahuan dan kebenaran. Yang ketiga ada logika. Logika yaitu filsafat yang membahas tentang cara manusia berpikir dengan benar. Dan yang keempat ada aksiologi atau etika, yaitu filsafat yang menguraikan tentang perilaku manusia mengenai nilai-nilai dan norma di dalam masyarakat. Next, hubungan antar pendidikan dan filsafat. Terdapat kaitan yang erat antara pendidikan dan filsafat, karena filsafat mencoba merumuskan citra tentang manusia dan masyarakat. Sedangkan pendidikan berusaha mewujudkan citra itu. Selanjutnya ada aliran filsafat. Sebagaimana di dalam filsafat umum, di dalam filosofi pendidikan juga terdapat aliran-aliran filsafat. Di antaranya ada, ini kurang besar ya. Ada aliran idealisme, realisme, pragmatisme, progresivisme, esensialisme, perennialisme, dan aliran rekonstruksionalisme. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ibu Nini. Oke. Dipersilakan. Terima kasih Pak Kuswara. Saya akan melanjutkan penjelasan untuk aliran-aliran yang terdapat di filsafat. Kenapa harus ada aliran dalam filsafat? Karena merupakan landasan oleh Pak Kuswara, landasan dalam pendidikan. Untuk share screen-nya, tolong untuk yang ke-9, slide-nya Pak. Untuk yang pertama yaitu aliran realisme. Slide-nya Pak. Pak Ridwan, mohon izin. Bukan saya, yang Pak Kuswara. Koneksi itu. Oh, koneksi ya? Oke. Untuk aliran realisme itu memandang suatu bukti itu secara aliran filsafat realisme merupakan pemikiran yang bernama Aristoteles. Realisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi di luar kesadaran ada sebagai suatu yang untuk dikenal dengan. Jadi di dalam aliran realisme kita ambil dari kata real, yaitu kata. Kalau untuk di dalam pendidikan itu kita menanamkan kepada siswa tidak hanya konsep menghafal, tapi memahami, kemudian menerapkan
aplikasi, sampai siswa dapat melakukan sebuah sintesis. Kalau untuk kita dalam pembelajaran, dalam pengajaran khususnya, sudah mengenal C1 sampai C6. Di dalamnya itu ada mulai dari mengingat, recall, C1, C2, mengingatkan, C3, kan C4 untuk evaluasi, C5-nya yang terakhir sintesis itu kita laksanakan dalam setiap mengajar. C1 sampai C6 itu merupakan aliran dari realisme yang digagas oleh Aristoteles. Untuk aliran yang berikutnya yaitu pragmatisme. Pragmatisme termasuk filsafat modern yang lahir di Amerika pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Pragmatisme itu berasal dari kata pragmatis, praktis, merupakan sikap hidup atau suatu metode yang digunakan untuk menetapkan nilai dan kebenaran suatu keyakinan secara praktis. Pragmatisme ini kalau untuk dalam pembelajaran biasanya semua pelajaran dan kurikulum itu harus diarahkan sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Nah, kurikulum itu selalu mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Mulai dari tahun 75 kurikulumnya, kemudian 83, tahun 99 sampai kurikulum 2015, semua mengalami perubahan secara praktis di zaman. Ini merupakan salah satu contoh aliran pragmatisme yang diterapkan dalam pembelajaran. Next slide. Pragmatis dalam konsep selalu didandaskan bahwa peserta didik sebagai hanya berfungsi sebagai objek. Jadi siswa itu sebagai subjek dalam pendidikan harus sebagai yang guru atau jadi di dalam konsep pragmatis ini lebih menitikberatkan dalam fungsi standar isi atau standar dari kurikulumnya. Dalam pelaksanaan pendidikan, filsafat pragmatis menekankan bahwa guru menjadi pendamping, ya. Setiap subjek didik adalah individu yang mengalami perkembangan serta memiliki aliran pragmatis. Next, berikut 11. Yes. Aliran progresivisme, progres, kemajuan. Teori ini dipengaruhi oleh filsafat pragmatisme yang dipelopori oleh John Dewey. Dia memandang bahwa pengalaman merupakan hal yang pokok atau utama dalam proses pendidikan. Pragmatisme itu biasanya untuk selalu aktif dalam pembelajaran. Ya, di aktivitas belajar itu lebih fokus pada pemecahan masalah seperti kita laksanakan sekarang. Jadi tidak hanya siswa mendapatkan ilmu yang dia dengarkan, yang dia dapat dari guru, tapi memperoleh ilmu dari lingkungan sekitar. Dari dia membuat sebuah pengamatan, melakukan percobaan. Di aliran ini satu cara kita dapat mengaplikasikannya melalui proses pembelajaran yang lebih bermakna. Ayat ke-14. Untuk aliran berikutnya yaitu esensialisme, esensi atau ilmu. Teori ini memandang bahwa tugas guru adalah pengetahuan, keterampilan yang berkaitan dengan perolehan materi. Dari esensialisme itu adalah membentuk seseorang yang berguna dan berkompeten. Jadi sebagai seorang pendidik, isi pendidikannya itu tidak hanya mencakup ilmu pengetahuan anak-anak, tapi mereka dapat memperoleh materi itu. Ini sense masyarakat untuk IPA. Untuk IPS-nya, mereka bisa melakukan pengamatan ke suatu tempat, kemudian sama-sama berdiskusi bagaimana cara serta apa yang diperoleh dari pengamatan tersebut. Jadi mereka memperoleh materi dari lingkungan sekitar mereka. Untuk yang slide ke-15, penekanan esensialis itu pada 3M. Ada
writing, ada aritmatik. Jadi ada membaca, kalau saya bilang bukan 3R ya, tapi membaca, menghitung, menulis, M ya. Membaca, menghitung, menulis. 3 hal tersebut merupakan pengetahuan yang harus dikembangkan oleh para guru dalam mengajarkan atau mengembangkan kognitif, afektif, dan segala macam. Pengetahuan, patriotisme atau cinta air, dan pengetahuan. Jadi tidak hanya siswa pintar secara kognitif, tapi siswa harus memiliki karakter yang berwawasan, karakter dan bermoral yang baik, bertingkah laku sopan, itu yang diharapkan dari aliran. Kita lanjutkan para berikutnya. Silakan Bu Lena. Bu Lena koneksinya katanya terputus Bu Nini. Bu Lena tadi koneksi. Koneksi. Mohon izin Pak Kuswara dilanjutkan Ya. atau langsung atau saya lanjutkan kembali? Boleh. Mohon izin ya Pak ya, mohon izin Bu Lena. Aliran perennialisme. 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 Alhamdulillah ya. Waalaikumsalam. Ada Bu Lena? Bu Lena masuk. Masuk. Nah, mohon izin dilanjutkan Ibu. Oh iya, terima kasih. Mohon maaf koneksinya terputus. Terima kasih Bu Nini dan Pak Kuswara. Saya akan melanjutkan penjelasan dari landasan filosofi, yaitu ada aliran perennialisme. Yaitu aliran perennialisme ya berarti tumbuhan terus melalui waktu ke waktu. Aliran ini mempercayai adanya nilai-nilai norma-norma yang abadi dalam kehidupan. Karena tujuan pendidikan adalah membantu peserta didik menyiapkan dan mengimplementasikan nilai kebenaran yang abadi untuk mencapai kebijakan dan kebaikan hidup. Next Pak Kuswara. Aliran filsafat yang telah dijelaskan merupakan filsafat pendidikan yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Bahan yang dipelajari meliputi tujuan, ada latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan. Metode yang dilakukan adalah dengan menganalisis secara kritis struktur dan manfaat pendidikan. Next. Di sini ada aliran-aliran filsafat di Indonesia. Aliran-aliran filsafat yang ada di Indonesia, kita mempunyai, kita menggunakan memegang teguh kepada ideologi Pancasila, yaitu dasar ideologi Indonesia, yaitu filsafat di Indonesia. Pancasila ini sebagai ideologi negara, Pancasila di mana hidup bangsa berfungsi untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Pancasila dianggap memiliki nilai yang paling benar, adil dan bijaksana yang diharapkan dapat mempersatukan bangsa. Dan dengan pendidikan berusaha mewujudkan cita-cita tersebut yang berisikan 5 sila, yaitu yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimana kita Pancasila adalah dasar ideologi Indonesia. Pandangan hidup bangsa Indonesia terdiri atas 5 sila. Hakikatnya merupakan sistem filsafat yang dimaksud dengan sistem adalah suatu kesatuan bagian yang saling berhubungan, atau saling kerjasama untuk satu tujuan tertentu yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Makanya kita menggunakan di sini falsafah Indonesia, yaitu yang kita gunakan adalah falsafah Pancasila. Next Pak. Seperti ini. Jadi Pancasila kalian Bapak Ibu sudah tahu ya, seperti gambar Pancasila itu gambarnya yaitu melambangkan burung Garuda. Burung Garuda di sini lalu ada lambang-lambangnya dibagi menjadi 5 lambang. Yang pertama, next Pak. Yang pertama adalah gambar bintang, semuanya mungkin sudah pada tahu ya, ideologi kita Pancasila burung Garuda. Yang pertama ada bintang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada rantai, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ada pohon beringin, yaitu persatuan Indonesia.
Yang keempat ada kepala banteng yang sebenarnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, yang kelima, ada padi dan kapas, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan secara etimologis kata Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta. Bahasa ini biasanya digunakan oleh kasta Brahma di India. Menurut Profesor Muhammad Yamin, dalam bahasa Sangsekerta Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila atau shila. Pancanya 5 dan sila di vokal 1. Yang dibaca menjadi vokal 1 ya Pak, Ibu, artinya batu sendi, alat atau dasar, dan sila dengan vokal 1 panjang, artinya peraturan tingkah laku yang baik dan tidak senonoh. Dengan demikian Pancasila adalah dasar yang memiliki 5 unsur dan 5 aturan tingkah laku yang tadi seperti saya sebutkan di atas. Itu masing-masing mempunyai fungsi dan aturannya, ya, karena sebagai ideologi bangsa kita. Lanjut, dan Pancasila sebagai falsafah juga mempunyai nilai. Yang pertama adalah nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai kerakyatan, dan nilai keadilan, di mana nilainya menjadi sumber nilai bagi penyelenggaraan hidup bernegara Indonesia. Next, Pak. Yang pertama tadi yang sudah disebutkan, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung bahwa kita harus percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan yang kedua yaitu bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, pengakuan terhadap Tuhan. Jadi kita tahu adanya Tuhan dan diwujudkan dengan perbuatan untuk taat kepada perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Itu yang dimaksud dari yang kedua itu, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang ketiga adalah adanya pengakuan akan kebangsaan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama. Jadi kita harus mengakui bahwa kita berbagai suku, berbagai agama, kita harus saling menghormati antara agama, suku, bangsa, dan bahasa. Lanjut, Pak. Di sini ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari sila ketiga yaitu bermakna bahwa kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai norma dalam hidup bersama. Yang kedua yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban. Jadi hak dan kewajibannya harus imbang. Yang ketiga yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaannya. Yang keempat yaitu mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain. Jadi kita harus saling bertoleransi, menghargai terhadap sesama suku, ras, dan agama. Next, Pak. Untuk sila yang keempat yaitu nilai persatuan Indonesia, di mana maknanya yaitu adalah kita harus menepati persatuan dan kesatuan. Yang terpenting adalah keselamatan bangsa dan negara Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua yaitu kita rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, dan kita harus cinta tanah air dan bangsa kita. Yang ketiga adalah kesadaran terhadap Bhinneka Tunggal Ika, dengan sungguh-sungguh dihayati demikian demi satu persatu kesatuan bangsa Indonesia. Jadi kita harus benar-benar memegang Bhinneka Tunggal Ika, bersatu-satu tetap satu jiwa. Lanjut, Pak, next. Dan yang terakhir yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yaitu sila kelima, kita memaknai bahwa dalam nilai kerakyatan kita harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua harus mengutamakan musyawarah dalam mengambil suatu keputusan. Dan yang ketiga kita harus musyawarah untuk mencapai suatu mufakat dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab dalam menerima atau melaksanakan hasil keputusan bersama. Next, Pak. Selanjutnya, mohon izin. Kita lanjutkan kepada Ibu. Iya.
Bu Narisa. Bu Narisa. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Pak Kuswara, Bu Nini, dan Bu Lena. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai aliran filosofis ya, khusus di Indonesia, yaitu di mana tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ibu Lena. Untuk Indonesia itu sendiri menggunakan Pancasila sebagai falsafah sumber negara Indonesia, yang mana selain daripada sebagai ideologi juga dijadikan sebagai filsafat ya. Nah, di mana tadi juga sudah disampaikan pada hubungan ya antara isi dari sila ke-1, sila ke-2, sila ke-3 sampai dengan sila ke-4 ya. Dan saya akan melanjutkan pada sila ke-5 ya, yaitu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di mana pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di sini adalah sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Lalu berdasar pada nilai ini, keadilan adalah nilai yang amat mendasar yang diharapkan oleh seluruh bangsa negara Indonesia. Yang diharapkan adalah negara Indonesia yang berkeadilan. Jadi pada nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini memiliki arti setiap orang Indonesia ini mendapatkan perlakuan yang adil ya, antara hak dan kewajibannya semuanya mendapatkan secara adil tanpa adanya berat sebelah gitu ya, dalam semua segi kehidupan ya, baik itu di bidang sosial, bidang ekonomi, bidang politik, hukum, bahkan kebudayaan. Next, Pak. Oke, jadi Pancasila ini merupakan suatu kesatuan yang bulat, yang hierarkis dan struktur, sehingga Pancasila disebut dengan sebuah filsafat, ya, sistem filsafat. Maka dari kelima sila tersebut itu tidak bisa dipisahkan, ya, melainkan satu sama lain ini memiliki arti masing-masing, memiliki maknanya masing-masing, yang mana tidak bisa dipisahkan, gitu. Nah, selanjutnya di sini adalah mengenai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yang mana tentang sistem pendidikan nasional, ya, yang menyatakan bahwasanya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan bernegara. Ya, jadi apalagi kalau sekarang kita telah menggunakan Kurtilas ya, di mana pada kurikulum 2013 ini peserta didik ini ada namanya untuk mengeksplorasi gitu ya, dalam kegiatan pembelajaran itu ada kegiatan eksplorasi. Artinya di sini adalah salah satu upaya untuk untuk memicu gitu ya, menjadi peserta didik yang mandiri gitu, namun tetap pada memiliki kekuatan spiritual, akhlak ya, dimana kan dari segi penilaian juga tidak hanya pengetahuan saja yang dinilai ya, tapi dari segi keterampilan, dari segi sikap juga. Nah, itu upaya untuk menyelaraskan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Oke, next, Pak. Nah, selanjutnya di sini ada filsafat ilmu sebagai dasar sebuah ilmu pengetahuan, ya, atau science of knowledge, dapat mengembangkan Pancasila dengan 3 cara. Nah, jadi ini adalah keterkaitan antara filsafat ilmu dengan Pancasila yang kita gunakan atau yang kita sebut sebagai sistem filsafat untuk di Indonesia. Yang pertama itu ada secara ontologi. Ya, secara ontologi ini maksudnya adalah Pancasila memiliki ajaran dan nilai-nilai luhur
ya, seperti mengembangkan sikap saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi sesama manusia gitu ya. Nah, di sini juga di mana Tuhan memiliki peranan dalam memberikan petunjuk pada umat manusia. Lalu yang kedua yaitu adalah secara epistemologi ya. Epistemologi ini adalah di mana Pancasila mempunyai sumber pengetahuan dan wawasan kebangsaan yang sudah seharusnya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan secara aksiologi yang ketiga yaitu nilai-nilai Pancasila memiliki sumbangan berarti bagi kehidupan umat manusia. Nilai-nilai luhur untuk saling membantu dan memberikan rasa keadilan sosial harus dijalankan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Ya, jadi ini adalah bagaimana hubungan antara filsafat ilmu dengan Pancasila. Ya, next, Pak. Selanjutnya, Pak. Pak Kuswara, maaf, next slide. Suara saya jelas Bapak Ibu? Oh ya, takutnya sinyalnya lagi kurang jelek gitu, lagi kurang bagus. Oke, ya. Selanjutnya itu adalah ketetapan MPR RI ya nomor 2 tahun 1978 mengenai pedoman penghayatan Pancasila. Di mana di sini menegaskan bahwa Pancasila yang pertama adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia. Ya, yang dimaksud dengan jiwa seluruh rakyat Indonesia adalah Pancasila berperan sebagai nyawa, ya, sebagai sumber dan juga sebagai ideologi dari bangsa Indonesia. Nah, terus yang kedua adalah kepribadian bangsa Indonesia. Ya, menegaskan bahwa Pancasila adalah kepribadian bangsa Indonesia. Nah, kepribadian berarti kan hal-hal yang mencerminkan ya, yang menjadi cerminan bangsa Indonesia. Nah, jadi maksudnya adalah di mana kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila adalah perwujudan dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang diyakini kebaikannya dan kebenarannya. Gitu. Nah, terus yang ketiga yaitu adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, ya. Nah, maksud pandangan hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila sebagai pedoman atas dasar setiap hal yang dilakukan dalam berkehidupan antar umat sesama manusia. Dan yang keempat yaitu sebagai dasar negara Republik Indonesia, ya, tentunya sebagai dasar negara yaitu sebagai ideologi, ya. Oleh karena itu bangsa Indonesia memiliki landasan filosofis dalam sistem pendidikan nasional yaitu Pancasila. Jadi karena terdapat lima sila tersebut ya sebagai pandangan hidup bangsa, sehingga itu dapat mendorong serta membentuk masyarakat menuju cita-cita atau menuju tujuan negara dan bangsa gitu. Selanjutnya, next slide Pak. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada dalam Kurtilas atau Kurikulum 2013 disusun berdasarkan jenjang pendidikan dalam NKRI, yaitu memperhatikan yang pertama pada Kurikulum 2013 itu memperhatikan peningkatan iman dan takwa. Ya, jadi ini sesuai dengan sila pertama ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dari mana kita meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Terus yang kedua itu adalah dengan peningkatan akhlak mulia, ya, berarti berhubungan dengan sikap, terus potensi kecerdasan dan minat peserta didik,
ya. Jadi kita menggali, mencari tahu, mengembangkan potensi pengetahuan akademik dan juga minat dari peserta didik ya. Terus juga keragaman potensi daerah dan lingkungan ya, di mana setiap daerah, setiap wilayah itu memiliki potensi atau sumber daya alam yang berbeda. Otomatis potensi yang dimilikinya juga akan berbeda gitu ya. Terus tuntutan dunia kerja, tuntutan perkembangan ilmu teknologi ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, terus tuntutan pembangunan nasional dan dinamika perkembangan global ya. Dinamika perkembangan global berarti kita mendunia ya kan, kita melihat ya secara keseluruhan gitu ya, secara agregat gitu. Kita juga melihat dari atau membandingkan dengan negara-negara lain gitu ya. Bagaimana pendidikan di negara A, di negara B gitu ya, dan bagaimana pendidikan di Indonesia itu sendiri gitu. Next slide. Nah, yang terakhir ini adalah nilai-nilai Pancasila yang terdiri dari 5 sila itu memiliki banyak sumber pengetahuan ya, yang sudah seharusnya mampu diimplementasikan dalam kehidupan manusia dan dijadikan petunjuk dalam berperilaku. Karena itu, ketika seseorang mampu menghayati, mampu menjiwai nilai-nilai budi pekerti dari Pancasila, besar kemungkinan masyarakat Indonesia akan lebih baik dalam berperilaku sehingga apa yang dicita-citakannya akan tercapai serta menjadikan jati diri bangsa Indonesia lebih bermartabat. Jadi sudah ada 5 sila ya yang tertulis dalam Pancasila itu, tidak semata-mata kita baca gitu ya, tapi juga bagaimana kita dapat menjiwai, menghayati gitu ya, kita dapat memahami secara betul, bahkan dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Pancasila ini sebagai ideologi juga sebagai pedoman kita dalam bermasyarakat atau dalam melakukan kehidupan gitu ya. Terima kasih. Saya tutup untuk presentasi pada kelompok pertama mengenai landasan filosofis. Saya kembalikan kepada Pak Kuswara. Ya, terima kasih teman-teman kelompok 1. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab ya. Dipersilakan yang mau bertanya. Saya boleh, Pak Ketua? Pak. Saya boleh bertanya. Saya boleh, Ya. Pak Hud. Siapa dulu nih satu-satu? Oke, saya juga yang keempat ya. Pelan-pelan ya, saya catat dulu ya Pak. Siapa dulu nih? Saya Pak. Saya- Pak Kuswara dulu lah. Ada Bu Lintang, ayo. Siapa dulu? Saya Pertanyaannya apa Bu Lintang? Bu Lintang dulu Bu yang Lintang, lebih Pak Kuswara. Oh, iya, silakan Bu Lintang. Oke, terima kasih atas waktunya untuk kelompok landasan landasan filosofis. Tadi kan Bapak Ibu kelompok landasan filosofis menyebutkan bahwasanya salah satu dari materinya itu adalah tentang landasan pendidikan Pancasila. Nah, tentunya dari landasan Pancasila tadi ada teori yang manut tentang landasan Pancasila di Indonesia, yaitu tentang masing-masing lambang dari Pancasila yang pastinya memiliki relevansi 5 sila terhadap pendidikan Indonesia. Dan kemudian juga dari konsep teori-teorinya juga sudah sudah bagus dalam pengertiannya. Akan tetapi yang saya tanyakan di sini adalah dalam kenyataannya, dalam faktanya di sini tentunya Bapak Ibu juga melihat kondisi kemerosotan moral yang terjadi di generasi muda pada saat ini ya, generasi milenial. Nah, menurut kelompok Bapak Ibu, apa sih yang menjadi faktor utama yang menyebabkan generasi muda itu krisis moral? Sedangkan kita melihat dari konsep dan teori yang tadi disampaikan, dijelaskan sudah bagus dalam pelaksanaannya. Terlebih
sekarang kita memakai kurikulum yang sudah diperbarui, kurikulum 2013 yang sudah menyelipkan nilai keimanan, dasar Pancasila dan sebagainya. Nah, menurut kelompok Bapak Ibu bagaimana? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Bu Lintang. Sudah dicatat ya. Jadi tadi pertanyaannya kenapa gimana faktor krisis moral ya yang tidak sesuai dengan teori yang tadi disampaikan ya. Pancasila. Iya, betul. Dan kurikulum 2013 yang sudah dilaksanakan, diimplementasikan dalam pendidikan Indonesia. Dicatat dulu atau bagaimana langsung dijawab, Suara? Ditampung aja dulu, Bu. Ditampung dulu aja kali ya, Bu. Ditampung Iya. dulu aja ya, Bu, Betul. dicatat. Tampung 3 aja dulu. 3 dulu 3 ya, Pak. pertanyaan. Boleh. Ya. Ya. Yang kedua boleh siapa? Saya boleh. Ada Pak. Boleh, Pak Ketua, silakan. Bapak Ibu, Pak Suara kelompok 1, di dalam slide 23 itu terdapat kalimat keadilan adalah nilai yang amat mendasar. Yang mau ditanyakan adalah bagaimana pendapat Anda tentang implementasi keadilan di negara kita saat ini. Itu aja, Pak. Gimana Pak? Implementasi keadilan di Indonesia saat ini. Apa Suara? Iya, silakan yang ketiga. Izin saya, Ida Ayu. Iya, silakan Bu Ayu. Oke. Tadi kan disampaikan bahwa Indonesia berlandaskan dengan filsafat Pancasila ya. Menurut Bapak Ibu, masih relevankah landasan filsafat Pancasila itu dengan perkembangan di era Industri 4.0 dan di era society di 5.0? Bagaimana kita menyikapinya dengan kondisi yang saat ini sedang berlangsung? Terima kasih. Rangkum 3 dulu kali ya? Iya. 3 dulu, iya bener Bu. Ini sama Pak dulu, Pak Suara. Iya. Mau izin saya dulu kali, Pak ya? Boleh Bu, silakan. Bu Lintang untuk materi landasan itu sampaikan yaitu landasan pendidikan Pancasila. Kemudian apa sih yang menjadi faktor utama generasi kita itu, generasi sekarang itu mengalami kemerosotan moral ya, padahal segala hubungan dengan landasan Pancasilanya baik dari aliran yang tempo dulu, kemudian gabungkan dengan yang sekarang itu mempunyai benang merah yang baik, yang bagus secara teori. Tapi mengapa di zaman sekarang terjadi kemerosotan moral? Dari semua teori yang disampaikan itu tidak ada yang salah. Kemudian orang tua, guru, kita semua sebagai pendidik ya, sama bersinergi meningkatkan karakter, terutama memang yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo adalah peningkatan karakter. Dimulai dari sekolah dasar, ini yang terjadi saya sendiri ya, terutama di SD. Untuk SD di sekarang, terutama pada masa anak luar biasa sangat mengerti sekali tentang semua aplikasi yang ada di handphone. Jadi mereka itu sebenarnya memiliki karakter moral yang anak-anak itu sebenarnya segala sesuatu terlahir menjadi anak yang baik, ya. Karena itu dari lingkungan, terutama sekarang kecanggihan teknologi, ya,
disebar oleh satu penyaring ya, sehingga semua informasi tuh gampang banget dilihat yang ada di YouTube atau ada di TikTok atau ada di snack video. Segala sesuatunya mereka peroleh dari teknologi. Cuma kita tidak bisa peran dari orang tua dan guru. Mereka sudah semaksimal mungkin ya. Tapi memang karena teknologi canggih, sekali lagi penguatan karakter terutama dari tingkat rendah dari SD. Tiap kita sebelum memulai pembelajaran di K3 anak SD itu kita mulai dari di kelas, kemudian dia Dikman, tepuk P3, nasionalis, gotong royong, kemandirian, sampai dia integritas kita bukan sebagai guru di sekolah, tidak juga orang tua ya, mereka juga ikut, kemudian mereka juga diselipi oleh nasihat-nasihat dari orang tua. Sekali lagi, kemudian teknologi itu yang memang betul-betul kita tidak bisa bendung, betul bisa kita halangi. Jadi sekarang saya sudah pakai DCR. Soalnya itu saya pakai Kahot juga, edukasi, pokoknya saya nggak bosan biar nggak jenuh. Nah dari tersebut dia kadang ada suka iklan kan, nah iklannya itu tuh kadang mereka klik kemudian beraneka macam gambar maupun yang nggak layak, kadang-kadang iseng muncul yang kita tidak bisa benar. Faktor siswanya atau mungkin kemudian teknologi yang memang luar biasa yang kita betul-betul tidak bisa bendung untuk anak-anak dan anak-anak tahu. Mungkin itu Bu Lintang jawaban nggak bisa apa ya memuaskan. Iya Ibu. Ya, mungkin ada tambahan sedikit tentang pertanyaan dari Bu Lintang tadi. Ya, jadi kalau secara filosofis semua landasan ini sangat baik sekali seandainya diterapkan di semua pendidikan. Nah, kalau bicara tentang pendidikan di Indonesia ini ada 3 pendidikan. Yang pertama formal, non formal, dan informal. Nah, yang sangat penting sekali adalah pendidikan informal untuk sebagai landasan awal seorang anak itu dididik tentang perilaku, tentang akhlak, tentang empati, dan diawali dari keluarga-keluarga yang mungkin kurang peduli terhadap pendidikan anak itu sendiri. Nah, kalau jenjang formal itu kita sebenarnya hanya meneruskan dari apa yang sudah dibentuk di dalam keluarga. Nah, jadi yang pertama yang mungkin ditekankan di sini untuk mengatasi krisis moral di sini adalah bagaimana peran dari orang tua dalam mendidik anaknya di sektor pendidikan informal dari mulai kecil sampai dia masuk ke sekolah. Nah, bagus apapun landasan teori visi misi yang ada di sekolah juga tidak akan terlalu berpengaruh besar terhadap anak kalau seandainya anak itu dari awal sudah kurang diperhatikan orang tua dalam hal pendidikan akhlaknya atau pendidikan agamanya dan sebagainya. Nah, ini tentang landasan pendidikan yang perlu kita benahi agar pendidikan tentang akhlak ini menjadi lebih bagus di Indonesia. Ya, kalau kita landasan filosofisnya sangat bagus sekali. Itu Pancasila itu benar-benar tidak ada di negara lain seperti Pancasila, hanya merangkum semua golongan manapun untuk bisa saling beribadah, saling berkeadilan. Nah, tapi di sini yang mungkin yang sangat penting adalah pendidikan di sektor informalnya tadi, yaitu di dalam keluarga. Nah, kalau keluarga itu menanamkan nilai-nilai kebaikan, insya Allah akhlak anak-anak kita juga, anak didik kita juga akan lebih baik. Ya, mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Gimana Bu Lintang? Jadi jawaban yang saya tangkap berarti dari Ibu Nini bahwasanya faktor utamanya itu karena perkembangan teknologi ya Pak ya. Dan juga tadi dari Pak Muki saya dapat menyimpulkan juga dari keluarga sendiri, dari informal.
seperti itu ya Pak ya? Iya. Saya izin menambahkan juga ya. Halo? Ya Bapak. Ya, saya izin menambahkan juga. Sebenarnya ada satu lagi. Tadi kan Pak Muki berarti dari faktor eksternal ya, yaitu dari keluarga, teman sebaya dan lingkungan. Yang terpenting sebenarnya itu dari kalau remaja kan otomatis menuju dewasa ya. Kalau dewasa kan udah mumayyiz ya, istilahnya bisa membedakan yang baik dan sebenarnya yang terpenting itu ada di faktor kontrol dirinya. Jadi gimana si remaja tersebut bisa mengontrol dirinya untuk tidak terbawa faktor eksternal yang tadi. Seperti itu sih tambahan dari saya. Oke Bapak, terima kasih. Dan Ibu Nini terima kasih juga Pak Muki yang sudah menambahkan atas jawabannya. Pertanyaan kedua pakai suara Bu Lima. Pertanyaan kedua itu tentang slide 23. Slide 23 apa tentang nilai keadilan. Kalimat keadilan merupakan nilai yang sangat mendasar. Bagaimana implementasinya di Indonesia pada saat ini? Ya, betul. Mohon izin Bu Narisa. Atau Bu Lena, silakan apabila ingin menanggapi, memberi penjelasan. Penjelasan boleh, pendapat boleh. Oke. Mungkin pada ini ya Pak, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima ini adalah keadilan menjadi nilai yang amat mendasar yang diharapkan oleh seluruh bangsa. Oke, maaf. Jadi kalau menurut saya sendiri gitu ya, untuk mengapa sih keadilan itu menjadi nilai yang amat mendasar? Karena pada dasarnya setiap manusia gitu ya, apalagi untuk warga negara Indonesia pasti menginginkan mendapatkan perlakuan dan pengakuan yang sama. Ya, apalagi jika itu menyangkut pada hak dan kewajiban pada setiap warga negara. Ya, jadi bagaimana? Apalagi salah satu tujuan dari Pancasila itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat, ya kan, dimana sudah tertulis dari sila 1 sampai sila kelima. Salah satu cita-cita atau tujuan dari Pancasila itu adalah untuk menjadikan gitu ya, untuk menjadikan masyarakat itu yang sejahtera, sehingga sejahtera itu bagaimana bisa digapai, bisa dicapai ya, salah satunya dengan kita mengimplementasikan keadilan ini gitu ya. Jadi semua masyarakat, semua manusia, warga negaranya itu mendapatkan hak dan perlakuan kewajiban yang sama. Seperti itu. Bagaimana Pak Kasduri? Atau mungkin ada yang mau menambahkan? Di kenyataannya di negeri itu bagaimana implementasinya keadilan gitu ya? Iya. Kan kadang keadilan nggak berpihak pada yang kecil, tapi kadang berpihak nggak kena di pimpinan lembaga lah kalau nggak salah. Mungkin saya sedikit ya Pak. Malam kita sudah mendengarkan penjelasan tentang seorang ibu yang mencari kebenaran di pengadilan. Dia sangat sulit mencari keadilan tersebut, ya, karena kembali lagi satu kunci bagi kembali lagi pada hati yang disampaikan oleh Pak Diki. Pada hatinya, pada batinnya, ditanya bagaimana tersebut pengadilan atau sebagai salah memberikan keadilan, itu kembali lagi kepada hatinya. Karena kalau memang
yang hakiki kembali lagi kepada hati. Memang ada sama Allah ya Pak ya. Jadi ya seperti kita sekarang yang ada. Jadi itu Bapak kasih. Itu kembali ke mental ya. Kembali ke mental. Bagaimana Pak Kasih? Atau teman-teman bisa menambahkan tentang? Iya, silakan teman-teman yang menambahkan. Enggak, tadi agak putus-putus Bu suara Bu Nini. Itu ya Pak ya. Jadi Iya. Sudah terdengar jelas nggak Pak? Terdengar. Di mute aja ya, Mas, kalau yang masih ada suara biar Yang lain tolong di-mute dulu. Jadi yang disampaikan oleh Pak Adi Dasmin semalam bahwa keadilan atau cerita seorang ibu yang mencari keadilan itu sangat sulit. Akhirnya kembali lagi pada satu titik bahwa keadilan itu bersumber hati nurani, kembali ke masing-masing individu. Kalau di pengadilan tim ketuanya, kalau di instansi dari kepala dari instansi tersebut. Jadi untuk memperoleh keadilan yang sebenar-benarnya atau sejatinya itu kembali lagi pada hati nurani kepala atau pemimpin suatu organisasi. Seperti itu Pak Kasduri, mungkin dari saya. Izin, boleh menambahkan? Yang mau nambahin boleh. Ya, tadi tentang keadilan dalam pendidikan gitu ya. Iya, betul. Implementasinya dalam apa di Indonesia. Yes. Ya, kalau implementasi saya rasa pemerintah sudah mengatur ya di pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 itu pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Ya, artinya pemerintah sudah pemerintah Indonesia khususnya itu sudah mengeluarkan sebuah kebijakan gitu. Yang kalau kita kenal itu namanya wajib belajar ya. Ya, wajib belajar 9 tahun. Artinya pemerintah sudah memfasilitasi masyarakat ataupun anak-anak yang usianya itu di bawah 9 tahun buat belajar gitu, wajib belajar. Artinya itu sampai dengan wajib belajar 9 tahun dari SD sampai SMP gitu. Nah, ini mungkin salah satu bukti wujud keadilan yang diterapkan di Indonesia gitu terhadap kewajiban belajar dari SD sampai SMP dengan digratiskannya SPP gitu untuk sekolah negeri. Jadi kalau bicara keadilan memang sifatnya nisbi ya, artinya halnya suatu hal yang mengawang-awang gitu, tapi bisa dibuktikan dengan langkah konkret, yaitu tadi dengan digulirkannya kewajiban belajar di Republik Indonesia ini melalui pasal 31 ayat pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin seperti itu tambahannya Pak Kasdiri. Oke. Terima kasih Bu Nini jawabannya. Ya, boleh menambahkan sedikit. Oh, silakan Pak. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Ya, jadi kalau kita bicara tentang aplikasi keadilan dalam pendidikan, ini emang sangat sulit sekali. Walaupun sudah berusaha untuk diterapkan keadilan, tapi tetap saja ada pihak-pihak yang mungkin merasa tidak setuju karena kepentingannya terkurangi. Ya, kita ambil contoh kasus yang ada di DKI, misalnya dalam PPDB. Ya, dari mulai tahun kemarin banyak sekali protes-protes dari orang-orang tertentu yang kepentingannya tidak tertampung. Ya, padahal pemerintah ingin menerapkan asas keadilan di situ. Ada anak-anak yang tidak sekolah, usianya sudah tua, maka dia diprioritaskan untuk diterima lebih dulu. Karena mereka rawan untuk putus sekolah, tapi oleh kelompok lain yang mungkin umurnya lebih muda, tapi dia merasa pinter, itu diprotes. Padahal dia orang kaya, bisa saja sekolah ke swasta yang biayanya pendidikannya lebih bagus.
tapi mereka rata-rata mengejar agar mendapatkan gratis tadi, tidak bayar SPP, buku dan sebagainya. Itu ada asas keadilan. Ada sistem zonasi juga, ini juga banyak ditentang, padahal itu untuk menerapkan keadilan. Jangan sampai orang yang dekat rumahnya dengan sekolah, tapi dia tidak sekolah, maka ada istilahnya zona RT RW. Maka mereka semuanya tertampung, jangan sampai sekolah atau tempatnya dijadikan sekolah, tapi anaknya sendiri tidak sekolah yang di lingkungan itu. Itu salah satu kebijakan untuk menerapkan di bidang keadilan. Tapi ternyata itu semua kemarin sudah sampai masuk ke ranah hukum, akhirnya diprotes, diajukan ke pengadilan BPN, tapi alhamdulillah dimenangkan oleh Pemprov DKI karena asas ini sudah melalui beberapa kajian para ahli. Dia tidak mengeluarkan kebijakan itu semata-mata, tapi juga melalui kajian, melalui pendapat dari beberapa ahli. Nah, ini contoh keadilan yang cukup kecil yang ada di DKI dalam aplikasinya di bidang pendidikan. Tidak semuanya akan merasa mendapatkan keadilan, tapi keadilan menurut ya secara umum itu harus semuanya tertampung semua. Kalau toh orangnya mungkin dia pinter, usianya masih sangat muda, orang tuanya punya uang yang bisalah ke sekolah swasta juga kebagian siswa. Jangan semuanya mencari sekolah negeri. Ya mungkin itu tambahan dari saya tentang konsep keadilan dalam bidang pendidikan yang sudah diaplikasikan oleh Pemprov DKI. Nah, sedangkan untuk daerah lain mungkin belum semuanya seperti DKI. Ya, terima kasih. Bisa saya tambahkan ya? Terima kasih Pak Muki, tambahan. Bisa saya tambahkan, Pak Muki? Halo? Silakan Pak Marianto. Silakan, nama kelompok 1. Ya. Jangan lama-lama waktu durasi. Kalau kita bicara masalah nilai keadilan dalam pendidikan, tentu kita bicara tidak hanya dalam skop yang kecil ya. Karena nilai pendidikan ini kan masuknya wilayah Indonesia. Tentu yang harus saya cermati atau kita cermati bersama, bahwasannya juga mungkin kita sebagai seorang pendidik, tentu kita harus berpikir kritis dalam nilai keadilan ini. Mungkin kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah mempunyai gaji yang di atas UMR, sudah cukup mapan ya, kita bisa berdaring seperti ini. Ya kebetulan bukan seorang pendidik, tapi saya juga memberikan pendidikan dalam perusahaan-perusahaan presentasi. Yang perlu kita cermati adalah ketika ada pertanyaan keadilan di Indonesia apakah sudah merata, saya rasa kita harus jujur dalam realita yang keadaan. Kalau saya pernah pergi kemana saja ke daerah-daerah dalam pendidikan, ternyata memang keadilan di Indonesia itu menurut saya belum merata. Karena apa? Mungkin kalau tingkat pusat DKI bisa jadi, tapi di tingkat pusat sendiri kan masih terjadi diskronisasi ya, tidak merata. Itu satu yang harus kita jujuri. Kedua adalah ketika kita bicara keadilan di Indonesia, memang ada upaya-upaya pemerintah untuk memberikan keadilan untuk pendidikan. Dari kita lihat dari mulai Orde Lama baru sampai reformasi, di keran reformasi itu baru dibuka. Itu pun dana untuk pendidikan baru dibuka sekarang masuk paling sekitar berapa persen ya? Dulu masih 2%, sekarang mungkin di atas 24% untuk dana pendidikan yang harus kita amati. Nah, ketiganya, kita juga sebagai seorang pendidik tentu mempunyai keterbatasan. Keterbatasan kita adalah ketika kita memberikan seorang, kita dituntut untuk profesional, tapi kita juga ketika memberikan pendidikan, kita juga keterbatasan dalam masuk di era yang mungkin dalam sistem perubahan sistem yang memang tidak kita ini, tapi mau nggak mau itu seperti itu. Tentu kita harus juga mengikuti dalam hal pendidikan itu sendiri. Nah, tentu di sini yang saya harus pahami dan kita pahami bersama, keadilan di Indonesia itu tentu belum 99,9% merata. Karena kalau kita lihat ke daerah atau di sekolah-sekolah swasta atau sekolah-sekolah negeri pun yang di pelosok, ternyata mereka juga belum mapan secara pendidikan seperti kita di pusat. Tentu di sini tugas kita adalah para guru untuk mensiasati, kita mengkritisi, kita juga mengayomi untuk hal-hal yang terbaik buat pendidikan kita di Indonesia. Karena pendidikan adalah salah satu
cermin daripada kemajuan bangsa. Semakin baik bangsa ini dalam pendidikan, bagi semakin maju bangsa ini. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Marianto. Terima kasih Pak Marianto. Terima kasih Pak. Bagaimana Pak Kasduri? Pak bisa berlanjut ke pertanyaan selanjutnya? Ya lanjut, monggo. Durasi udah mendekat. Untuk pertanyaan ketiga dari Bu Ayu, Bu Lena ya, Bu Lena akan menjawab. Tunggu Bu, Oh, saya belum tahu nih pertanyaannya. Tadi mati Bu, saya nggak connect yang gini. Pertanyaan Ayu tentang landasan Pancasila itu apa dengan generasi zaman sekarang, generasi 4.0 lah ya yang gampangnya. Ya begitu apa? Lena, pertanyaan dari ya, landasan Pancasila sudah sesuai dengan generasi dengan generasi 4.0. Lenanya keluar. Dan keluar. Oke, silakan Pak Kuswara, monggo. Aku suara itunya speakernya. Jangan dulu dan mut. Iya. Mohon maaf Bu. Belum ngopi tuh Bu. Iya. Minum. Kalau menurut saya dalam menghadapi revolusi 4.0 itu para pendidik harus menyiapkan peserta didik untuk menghadapi perkembangan teknologi yang begitu cepat berubah ya. Selain itu siswa juga dituntut berpikir analitis dan kolaboratif seperti itu. Bukan kebanyakan sih, kayak dunia revolusi industri itu kan lebih menuntut kepada kreativitas ya, bukan hanya lebih kreatif itu istilahnya kan, bukan hanya proses tapi dengan tambahan arts atau seni itu bisa melihat sesuatu hal atau bagian dari suatu penyelesaian masalah seperti itu. Ya, saya ingin menambahkan Bu Nini. Iya, silakan Bu Asih. Iya. Jadi pertanyaan dari Bu Ida, masih relevankah Pancasila di masa saat ini di era 4.0? Saya akan mencoba menjawab bahwa Pancasila itu kan sebagai ideologi bangsa, tidak hanya memiliki multifungsi, tidak hanya sebagai ideologi tapi juga sebagai pemersatu bangsa. Nah, Pancasila tentu saja masih relevan menurut saya. Karena apa? Di zaman yang milenial seperti ini dan globalisasi sudah di mana-mana, justru nilai-nilai Pancasila itu yang menjadi pemersatu, yang mengikat, ya. Karena Pancasila ini kan sifatnya dinamis, Pak. Ya. Memang kadang seperti sekarang mahasiswa, mungkin siswa sekolah, kalau kita mau membicarakan tentang Pancasila sudah agak ogah-ogahan. Nah, karena memang kondisi negara kita yang seperti ini. Tapi kalau menurut saya itu masih sangat relevan nilai-nilai Pancasila itu. Nah, yang berperan, yang membuat Pancasila itu tidak relevan, kitanya ini sebagai bangsa Indonesia, ya kan, sebagai Indonesia, ya bangsa Indonesia yang tidak mau menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sampai kapanpun Pancasila tetap menjadi ideologi kita dan tidak bisa diubah nilai-nilainya. Nah, karena kita tahu itu kan perjuangannya luar biasa ya. Pendahulu-pendahulu kita ketika merumuskan Pancasila menjadi 5 sila itu sudah beberapa kali rapat untuk menghasilkan nilai-nilai itu. Jadi menurut saya zaman boleh berubah, tapi Pancasila tidak boleh berubah.
Namun nilai-nilainya itulah yang kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menghadapi di masa globalisasi seperti ini. Jadi bukan Pancasilanya yang dirubah, tapi kitanya yang berubah. Ya, itu barangkali Bu, Pak Ketua, itu terima kasih. Tambahan. Izin. Aku suara. Ya, silakan Pak DJ. Ya, baik, tambahan dari saya terkait dengan Pancasila. Memang kalau kita bicara Pancasila itu memang menjadi karakter dari bangsa Indonesia. Terus kalau dengan kaitannya dengan revolusi 4.0 ini itu masih relevan. Di mana kita tahu sendiri bahwa dalam Pancasila yang tadi diungkap oleh Ibu Asi ada nilai-nilai, ada nilai religius, ada nilai demokrasi, ada nilai humanismenya, ada nilai keadilannya, equality-nya, kemudian ada nasionalismenya. Disitulah otomatis sebagai benteng terhadap kondisi kekinian. Nah, ditambah lagi bahwa era pembelajaran pendidikan pun kita harus berkonsep pada abad 21, yaitu yang dikenal dengan 4C, yang tadi ada kreativitas, komunikasi, kolaborasi, critical thinking. Jadi dengan sendirinya tetap nilai-nilai yang filsafat Pancasila itu masih relevan dalam kondisi di saat ini. Tambah lagi ada istilahnya human rights-nya, hak asasi manusia. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Jalil. Ya, bagaimana Bu? Maaf tadi Bu Dini. Bulena kali itu. Ya, kalau Bulena. memang Pancasila tadi Bu Asi ya benar. Kalau Pancasila adalah sebagai kita harus berpegang kepada Pancasila sebagai ideologi dasar negara kita, di mana Pancasila merupakan dasar landasan ideologi bagi bangsa Indonesia. Jadi setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila yang terkandung dalam Pancasila itu harus dijadikan dasar hidup bernegara. Jadi maknanya Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan fondasi utama atau titik acuan bangsa dalam mengatur nilai atau norma yang diterapkan kepada anak, mungkin kepada peserta didik, seperti yang dikatakan tadi oleh Bu Asi. Jadi tidak hanya, jadi kita bagaimana kita menerapkan kepada anak norma, aturan, nilai yang terkandung pada Pancasila, agar anak-anak juga paham dan mengerti. Mungkin kalau di sini yang berkaitan dengan tadi yang aliran-aliran itu masuk ke dalam pendidikan idealisme, realisme, dan pragmatisme ya. Aliran itu juga sangat berkaitan erat, kepada pendidik, di mana di dalamnya tadi di dalam kurikulum, guru, proses belajar mengajar itu sarana dan prasarana hingga sampai pada penilaian itu, menurut saya pernah mendengar 4 pilar di dalam pendidikan yang yaitu adalah patokan berharga bagi pendidikan. Di mana saya pernah, kalau nggak salah ya, pernah mendengar itu dari 4 pilar pendidikan. Yang pertama ya itu ada learning to know, learning to do, learning to love together, learning to be. Di mana itu menjadi keselarasan, di mana learning to know tidak hanya anak-anak tidak hanya belajar untuk memperkenalkan, tidak hanya memperkenalkan pengetahuan, tetapi learning to do-nya harus bisa mendorong atau menerapkan nilai-nilai dan norma-norma aturan seperti yang terkandung di dalam Pancasila tadi, dari sila pertama sampai sila kelima. Dan yang terus akhirnya dilakukan secara kolaboratif dari yaitu learning to live together-nya. Dan akhirnya anak-anak menjadi peserta didik yang percaya diri dan menghargai dirinya dengan nilai-nilai tadi yang sudah diterapkan dari 5 sila itu, yaitu learning to be-nya. Mungkin hanya itu yang bisa saya tambahkan. Kembali lagi kepada mungkin yang lain ada yang mau menambahkan. Jadi intinya yang menerapkan guru ya Bu Lena ya. Karena waktunya habis. Izin menambahkan. Sekarang sudah jam 8. Habis Pak Ketua. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Kita pindah ke kelas 9.
Boleh menambahkan? Ditutup dulu sama kelapa satu deh, tutup dulu. Waktunya sudah iya. habis nih. Oh iya. Kampus tutup dulu. Pak Kuswara tinggal berikan kesimpulan saja Pak, ayo. Iya. Kita mau ke Jadi sesi kedua. kesimpulannya filsafat pendidikan merupakan hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam sampai ke akar-akarnya mengenai pendidikan. Di Indonesia sendiri ada filosofi pendidikan berdasarkan Pancasila yang telah tadi disampaikan. Daftar pertanyaan juga tadi sudah ya. Ditutup dari kelompok 1. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin. Yang Ridwan linknya dikasih ya.